Oke, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik hadir kembali menjumpai kawan-kawan para YouTuber dan para kreator YouTuber. Juga kami menjumpai para siswa-siswi SMP di seluruh pelosok negeri Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya kepada kawan-kawan semua. Yuk kita saling mendukung. Bila kalian mensubscribe kami dan berikanlah kami masukan-masukan untuk meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tingkat SMP. Tempat belajar ya, ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap. Sekarang saya akan membahas mengenai bab 3, mengenai pencemaran lingkungan bagian pertama ya. Nah, pencemaran lingkungan ini akan kita pelajari dengan seksama supaya kalian paham sekali terhadap kondisi lingkungan di muka bumi, wabil khusus di lingkungan kita masing-masing, supaya kita sadar dan paham, juga kita turut mendukung program-program yang direncanakan oleh pemerintah, begitu ya. Nah, apa itu yang perlu kita bahas saat ini adalah mengapa ya terjadi adanya pencemaran lingkungan. Pada dasarnya, manusia itu mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Itu adalah konsep pemikiran manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak ingin sejahtera hidupnya, maka berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, tetapi meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa dibarengi dengan kesadaran, maka kita tidak tahu bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tersebut, gitu ya. Di antaranya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup itu dengan mendirikan pabrik, betul kan? Ya, mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan bahan sandang. Disinilah proses awal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kita harus mendirikan pabrik, ya, karena dari pabrik itulah kita dapat mengolah hasil alam, kita dapat mengolah hasil hutan, kita akan mengolah hasil bumi menjadi bahan pangan dan bahan sandang, begitu kan ya. Nah, dari pabrik-pabrik inilah selain kita dapat meningkatkan sandang dan pangan, nah, maka sangat pesat kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Ya, jadi dengan adanya pabrik-pabrik ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan yang dihasilkan dari produk tersebut. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap, begitu kan ya? Juga menghasilkan limbah buangan, dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi, dengan timbulnya pabrik-pabrik itu selain dapat meningkatkan kesejahteraan ya bagi umat manusia, tetapi ada efek samping yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan apabila kita tidak mampu mengolah
hasil, ya, hasil dari pabrik tersebut. Karena dari pabrik itu pasti akan menghasilkan asap, akan menghasilkan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kalau dari suatu pabrik seperti nampak pada gambar, ya, maka di sini akan ada, ya, akan ada perubahan lingkungan. Mungkin dari gambar ini dulunya adalah suatu perkebunan atau suatu hutan. Kita tahu di suatu hutan ada suatu ekosistem, ya, ada kehidupan dan lain sebagainya. Nah, dengan berubah menjadi pabrik, maka ya terjadi perubahan lingkungan dan kelangsungan hidup makhluk hidup yang berada di tempat tersebut akan mengalami perubahan. Begitu ya. Selanjutnya, makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu tidak mampu hidup sendiri. Makhluk hidup itu ya selalu tergantung terhadap makhluk hidup lain. Begitu ya. Jadi makhluk hidup itu tergantung kepada makhluk hidup lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka komponen-komponen yang lainnya turut berubah. Karena tadi selalu memiliki hubungan ketergantungan. Jadi dalam kelangsungan suatu lingkungan, bila adanya ketergantungan dan komponen tersebut berubah, maka yang mengalami ketergantungan itu juga akan mengalami perubahan. Maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sebagai contoh yang nampak pada gambar, ya, bila sebelumnya ya hutan ini terdiri dari hutan-hutan yang lebat, ya, pasti di atasnya ada makhluk hidup seperti burung, monyet, kera, dan di bawahnya juga ada makhluk hidup. Mungkin babi, anjing, dan lain sebagainya. Nah, bila hutannya ini mengalami kerusakan, berarti makhluk hidup yang ada di atas akan berubah, berpindah. Begitu juga makhluk hidup yang ada di bawah. Ini akan mengalami perpindahan atau imigrasi kehidupan. Nah, sehingga di sini akan mengalami perubahan, terkecuali bila ada makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru. Begitu ya. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Seksama, jadi di sini ada dua lingkungan yang berbeda. Ya. Nah, di satu sisi di sini terjadi proses pencemaran lingkungan, di mana air yang tertutup dengan sampah, maka airnya akan berubah warna. Tetapi di lain pihak, pada gambar yang
lain. Di sini ya sampahnya bersih sehingga air nampak ya, nampak bersih dan terlihatlah perbedaan. Nah, berarti dari kedua tempat tersebut pasti ada perbedaan kehidupan. Begitu ya. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Bisa kamu analisa, bisa kamu perhatikan, dan bisa kamu ucapkan ya, dari pandangan gambaran apa yang akan terjadi dari kedua gambar tersebut sebagai contoh. Bisa kamu pasti tahu apa yang terjadi pada gambar A dan apa yang terjadi pada gambar B. Apa akibat dari gambar A dan apa akibatnya dari gambar B. Begitu ya. Cobalah carilah perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kedua kejadian tersebut ya. Nah, sebagai gambaran berikutnya adalah di sini masih ada ya, masih ada faktor-faktor lain keceriaan dari suatu lingkungan di mana anak-anak masih bisa bermain di air. Nampaknya karena air masih dikategorikan belum tercemar parah. Begitu ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan pemerhati lingkungan ya, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Ini salah satu analisa baru. Ini daun-daun dari pohon ini jatuh ke sungai. Nah, bisa kamu analisa bagaimana kalau daun-daun ini jatuh ke sungai. Ternyata ya, daun-daun yang jatuh ke sungai ini ya akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Kenapa? Ya, bukankah daun juga sampah? Tetapi ini adalah bahwa daun-daun ini tidak menyebabkan pencemaran pada air ya, tidak menimbulkan pencemaran. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan gambar berikut di sini ya? Sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai. Sebagai contoh, perhatikan ya, sampah-sampah dari perumahan yang dibuang ke sungai seperti ini. Adakah perubahan? Lihat airnya ya. Air mengapa berubah menjadi hitam? Karena sampah-sampah dari rumahan ini banyak mengandung zat-zat kimia yang akan mengubah perubahan lingkungan. Dari zat-zat kimia inilah yang menyebabkan timbulnya pencemaran. Begitu ya. Dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Juga menyebabkan air menjadi keruh. Nah, ini perbedaan dengan tadi. Kalau daun jatuh ke sungai itu tidak menyebabkan perubahan pada lingkungan ya, karena tidak mengandung zat-zat kimia. Tetapi kalau sampah-sampah dari dapur dan lain sebagainya, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan dan pencemaran pada lingkungan. Begitu ya. Selanjutnya, hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Begitu ya. Nah, tetapi kalau airnya seperti pada gambar, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Pastilah kalau air sungai seperti ini masih ada kehidupan di sungai seperti ikan, ular, biawak, dan binatang-binatang yang biasa hidup di sungai. Marilah kawan, kita jaga lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah asal-asalan atau jangan buang sampah sembarangan.
Kita jaga lingkungan kita supaya kita tetap hidup sehat. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu materi pencemaran lingkungan season pertama sampai di sini dulu. Terima kasih telah hadir di YouTube kami ya, di YouTube channel Soli Supriyadi. Kami mengingatkan kembali, setelah kalian nonton YouTube kami, jangan lupa subscribe ya. Juga berilah komen pada kami ya. Nah, maka dari itu mohon maaf bila banyak kesalahan ya. Kesalahan pasti ada karena kemampuan kami. Salam sehat, salam cerdas. Kita pasti bisa ya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan.